Ini sudah 1,5 tahun, kepercayaan semacam apa yang kemudian setelah rusak begini, masih juga yakin pemerintah ini bisa membawa Republik ke arah yang lebih baik. Nah, bagi saya, ini waktunya untuk bicara impeachment kedua-duanya. Dan itu bukan sesuatu yang melanggar konstitusi. Jika masukan-masukan dari DPR, dari para cendekiawan, dari para tokoh-tokoh tidak merubah kebijakan presiden dan mengarah kepada kehancuran bangsa, maka jalan impeachment itu adalah jalan konstitusi. Jadi, impeachment itu bukan sesuatu hal yang diharamkan dalam konstitusi ini, bahkan itu legal sesuai dengan konstitusi. Dan narasi impeachment terhadap presiden ini sudah mulai digaungkan oleh para cendekiawan. Karena para cendekiawan dan para tokoh-tokoh bangsa ini khawatir bangsa ini menuju kepada jurang kehancuran. Harus mulai kita mengakui negara kita sedang masuk ke jurang yang luar biasa, dan ini tidak akan berkesudahan jurangnya kalau kita tidak menentukan sikap. Impeachment bukan kudeta. Kudeta mungkin bisa jadi masalah. Impeachment itu konstitusional, ada di Undang-Undang Dasar. Ketika kita bicara kepada presiden impeachment, tidak bermakna kita melakukan pelanggaran konstitusi. Itu sah secara Undang-Undang Dasar. Setiap presiden bisa di-impeach, boleh dan bisa, karena ada di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu. Nah, pertanyaan besar kemudian adalah, kalau presiden ini di-impeach, tentu yang pasti naik wakilnya. Secara konstitusional, pasti dan pasti harus wakilnya naik. Tapi saya kasih solusi. Impeachment boleh kok presiden dan atau wakil presiden. Boleh salah satunya, boleh kedua-duanya. Masalah wakil presiden kita, jangankan sebelum pelantikan, sebelum bekerja seperti Prabowo, sebelum dia bekerja dia sudah melanggar konstitusi. Kesalahan politisi kita adalah mereka tidak memberhentikan Gibran sedari awal karena mereka masih percaya ada perbaikan. Ini sudah 1,5 tahun, kepercayaan semacam apa yang kemudian setelah rusak begini, masih juga yakin pemerintah ini bisa membawa Republik ke arah yang lebih baik. Nah, bagi saya ini waktunya untuk bicara impeachment kedua-duanya. Dan itu bukan sesuatu yang melanggar konstitusi. Jadi kalau menurut saya, Prabowo ini demensia. Dia sudah pikun. Jadi sama seperti halnya perang Iran melawan Amerika, yang bisa menghentikan perang itu sebenarnya bukan negosiasi syarat dan prasyarat yang akan diajukan masing-masing. Yang bisa menghentikan perang itu adalah tumbangnya Trump. Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo, nggak ada pilihan lain. Saya gas terus. Dan berikutnya saya gas. Ini ada 2 konten lagi, saya lebih ngegas lagi. Saya minta Prabowo turun malah. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kawan-kawan. Dan kalaupun kawan-kawan misalnya diintimidasi, ya nggak apa-apa. Intimidasi saya akan terus bersuara. Selama saya masih hidup, saya akan terus menyuarakan ini, dan titik kuncinya tetap satu. Ya Prabowo harus turun. Nggak ada obatnya. Kita tunggu saja apakah Presiden Prabowo akan berubah atau membawa bangsa ini kepada kehancuran.